dari pemerintah Kota Bekasi juga akan melakukan deklarasi yang sama. Saya minta seluruh anggota Dewan, kemudian juga Forkopimda untuk sama-sama kita menyatakan sikap yang sama. Masyarakat yang sama ya? Masyarakat juga boleh. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup rakyat! Pastikan bahwa Bekasi adalah kota yang kondusif. Bekasi adalah kota yang kompak. Saya mohon perwakilan ketua ormas, perwakilan dewan, dan juga dari Pemkot Kota Bekasi. Silakan kita sama-sama duduk di bawah, kita tepuk tangan dulu buat kita semua. Jadi saya kira masukan yang sangat positif ini tentu di dalam rangka untuk menuju ke arah yang lebih baik lagi. Bagaimana visi Kota Bekasi yang nyaman kotanya dan sejahtera warga masyarakatnya tentu menjadi bagian yang integral dan bisa dikerjakan secara bersama-sama. Ya, alhamdulillah buat warga masyarakat Kota Bekasi yang hari ini sedang akan menyampaikan orasi permintaannya. Tentu kami dari pemerintah, ya Forkopimda, dari Pak Ketua, Pak Wakil, Kapolres, dan juga Pak Dandim tentu menyambut baik. Dan kita mengharapkan ada satu dialog yang sama-sama membangun. Dan insya Allah tentu kepentingan masyarakat adalah yang lebih utama. Ya. Terima kasih buat masyarakat yang sudah menjaga betul kota ini, dan masyarakat luar biasa, begitu luar biasanya mendukung ya bahwa ini betul-betul rumah rakyat, harus kita jaga oleh rakyat. Karena soalnya kayak intel. Pastikan bahwa Bekasi adalah kota yang kondusif. Bekasi adalah kota yang kompak. Saya mohon perwakilan ketua ormas, perwakilan dewan, dan juga dari Pemkot Kota Bekasi. Silakan kita sama-sama duduk di bawah, kita tepuk tangan dulu buat kita semua. Nah, yang pertama ada copot Kapolri dan Kapolres Kota Bekasi serta stop kriminalisasi aktivis dan jurnalis. Terus kedua, evaluasi kinerja Kabinet Merah Putih. Terus ketiga, sahkan RUU perampasan aset koruptor. Terus keempat, stop penggusuran tanah untuk rakyat dan berikan solusi. Kelima, wujudkan pendidikan dan kesehatan gratis serta kesejahteraan hidup layak di Bekasi. Keenam, usut tuntas kasus korupsi di Bekasi. Ketujuh, wujudkan lingkungan yang ramah dan aman untuk perempuan dan anak di Bekasi. Ke-8, hapus segala pajak yang menindas rakyat. Sepakat? Sepakat? Ini 8 tuntutan kita hari ini, Pak, adalah salah satu kunci yang sudah kita riset, bahwasanya angka kemiskinan, angka kekerasan yang ada di Kota Bekasi hari ini benar-benar harus difokuskan. Kriminalisasi besar-besaran di Kota Bekasi ini menjadi simbol kita bersama, dan nanti kita akan deklarasi bersama. Hidup rakyat! Hidup! Hidup rakyat! Hidup! Kami dari Dewan Perlawanan Rakyat Bekasi. Kami dari Dewan Perlawanan Rakyat Bekasi menyatakan sikap. Bahwasannya Bekasi harus dijaga dari korupsi. Bekasi harus dijaga dari korupsi. Bekasi harus dijaga dari anarkisme. Bekasi harus dijaga dari anarkisme. Hidup rakyat! Hidup! Hidup rakyat! Hidup! Dari pemerintah Kota Bekasi juga akan melakukan deklarasi yang sama. Saya minta seluruh anggota Dewan, kemudian juga Forkopimda untuk sama-sama kita menyatakan sikap yang sama. Masyarakat yang sama ya? Masyarakat juga boleh. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup rakyat! Kami Forkopimda dan seluruh anggota Dewan Kota Bekasi menyatakan sikap. Satu, untuk kita
tidak melakukan korupsi. Untuk kita tidak melakukan korupsi. 2. Kita jaga Kota Bekasi dari anarkisme. Luar biasa. Jaga Bekasi! Jaga Bekasi. Jaga Bekasi! Jaga Bekasi. Jaga Bekasi! Jaga Bekasi. Dari anarkis! Dari anarkis. Dari korupsi. Dari korupsi. Sip dah. Oke. Hidup Bekasi! Ya, dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap! Ya, buat semua yang hari ini hadir, yuk kita kumpul dulu di sini. Oke, siap. Itu yang di sana, yuk kita kumpul dulu. Kami atas nama pemerintah Kota Bekasi, Forkopimda mengajukan terima kasih atas kerjasama kita semua karena kita menginginkan Kota Bekasi yang nyaman kotanya, jauh dari anarkis. Sehingga pada hari ini kita berkumpul bukan untuk menandingi, tetapi kita akan bersama-sama teman-teman mahasiswa karena pendemo untuk kita menyuarakan apa yang menjadi aspirasi mereka. Tadi kami sudah menerima aspirasinya, insya Allah akan kami teruskan kepada pemerintah pusat, ya, untuk kemudian karena semua kewenangan yang di situ adalah kewenangan di pemerintah pusat. Jadi kami akan menyampaikan itu ke pusat, insya Allah untuk segera ditindaklanjuti pada waktu-waktu mendatang. Kami sekali lagi berterima kasih sehingga Bapak Ibu sekalian, para pimpinan Ormas, kemarin juga kami sudah bertemu dengan para pimpinan agama, Majelis Ulama Indonesia, FKUB, dan juga seluruh pimpinan agama, para pendeta, pastor dan sebagainya hadir, para kiai dari MUI juga hadir. Bersama-sama kita punya satu tekad yang salah, ingin Kota Bekasi ini menjadi nyaman. Bagi kami persoalan Bekasi tidak hanya berada di urusan Pak Wali, Wakil, Forkopimda, tetapi juga seluruh masyarakat akan menjadikan Bekasi ini yang lebih baik ke depan. Saya juga hadir Pak Umar Ken. Baru aja kembali. Oh, sudah pulang. Terima kasih kepada semuanya. Ini suatu penghargaan yang besar bagi kami dan untuk ke depan yang lebih baik lagi. Saya kira itu, sekali lagi kita akan bersama-sama membangun Kota Bekasi yang lebih baik ke depan. Mari kita berkomitmen untuk menjadikan Kota Bekasi yang keren, yang nyaman kotanya, sejahtera warganya. Kota Bekasi keren. Kota Bekasi. Kota Bekasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Dewan siapa? Pasar dia ada ucapin selamat. Terima kasih ya, terima kasih. Siapa yang wakili? Bang Arif. Ya, ucapan terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota, Pak Kapolres yang mewakili. Hari ini kita sudah membuktikan bahwa Kota Bekasi kondusif, aman dan tentram. Sepakat? Sepakat! Bahwa kita punya sama-sama, kita punya cita-cita yang sama, ingin Bekasi aman dan kondusif. Ini sudah kita buktikan kebersamaan kita. Kita sudah melihat rekan-rekan mahasiswa juga menyampaikan aspirasi dengan tenang. Mereka menyampaikan aspirasi dengan damai. Dan inilah kita, warga Kota Bekasi. Hidup Bekasi! Hidup Bekasi! Hidup Bekasi! Saya mewakili rekan-rekan DPRD mengucapkan ribuan terima kasih pada seluruh elemen masyarakat, pada seluruh ormas, pada seluruh mahasiswa yang sudah bersama-sama berpartisipasi menunjukkan kepada Indonesia bahwa Bekasi satu tujuan, aman dan kondusif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kira hari ini juga teman-teman mahasiswa begitu luar biasa yang memberikan masukan, baik ada yang harus kita selesaikan di tingkat pusat atau juga menjadi bagian introspeksi yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini juga oleh Dewan,
oleh Pak Kapolres, Pak Dandim, dan oleh kita semua. Jadi saya kira masukan yang sangat positif ini tentu di dalam rangka untuk menuju ke arah yang lebih baik lagi. Bagaimana visi Kota Bekasi yang nyaman kotanya dan sejahtera warga masyarakatnya tentu menjadi bagian yang integral dan bisa dikerjakan secara bersama-sama. Kita yakini betul dengan rasa persatuan, gotong royong, guyup, dan tentu dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang humble, yang bermartabat, tentu tujuan apapun yang akan kita capai bisa kita wujudkan. Dan saya yakini itu. Ya, dan hari ini adalah momentum buat kita bersama dalam satu gerak rampak barisan, ya, memiliki satu tekad yang sama. Dan harapannya tentu momentum ini bisa terus kita jaga sampai 5 tahun ke depan. Menurut Pak Wali, dari 8 tuntutan itu yang paling urgent seperti apa, Pak? Saya kira semuanya urgent, ya, karena itu adalah bagian prioritas yang menjadi suara rakyat, dan itu yang harus kita dengarkan dan harus kita bisa wujudkan, gitu ya. Pak, untuk tunjangan DPRD sendiri gimana, Pak? Kunjungan apa ya? Tunjangan DPRD. Tunjangan apa nih? Tunjangan perumahan. Tunjangan perumahan saya kira kan kalau DPR RI kan sudah ada beberapa disuarakan. Kalau nggak salah dari Partai Gerindra, Partai PDI Perjuangan dan PKS untuk melakukan tidak menerima uang tunjangan perumahan. Saya kira ini kan tinggal representasinya karena ini aturan secara tegak lurus, ya kita lihat saja, perhatikan seperti apa gitu ya. Jadi memang ada hari ini ada ketentuan yang bisa dimungkinkan, tetapi tentu ada hal-hal yang tadi ya, ada hal-hal yang terkait yang tuntutan yang hari ini kita dengungkan dan disuarakan. Nah, nanti tinggal bagaimana implementasi dari aturan yang ada. Tentunya itu tadi, pemerintah daerah adalah bagian dari pemerintah pusat. Apapun yang menjadi keputusan pemerintah pusat tentu akan kita laksanakan dengan secara baik dan hati-hati. Saya kira itu. Pak, terkait dengan informasi banyaknya yang disusupi provokator, Pak? Saya kira itu adalah bagian dinamika. Ya, oleh karena itu kita selalu mengajak, apalagi tagarnya hari ini adalah kita no anarkis. Jadi itu tadi ya, bagaimana kita menjaga betul, dan saya kira apa yang kita sampaikan ya, kita dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, ya organisasi masyarakat, pemuda, semuanya rasanya semuanya mendukung ya, bagaimana demo itu merupakan hak dan ada ruang yang dilindungi oleh undang-undang, tetapi ada juga yang dibatasi terkait dengan jangan sampai kemudian ada hal yang implikasinya terhadap pidana gitu ya. Jadi tentu inilah bagaimana konstelasi hidup, ada hak dan kewajiban yang harus sama-sama kita penuhi. Demikian juga dari pemerintah tentu juga memiliki kewajiban memberikan ruang dan waktu yang seluas-luasnya kesempatan kepada warga masyarakat untuk melakukan ekspresi, tentu dengan hal-hal yang menuju ke arah kebaikan. Jadi saya kira ini juga satu apresiasi ya, jadi hampir di setiap RT, RW mereka hari ini melakukan pengamanan swakarsa di wilayahnya masing-masing ya. Termasuk juga tidak terprovokasi untuk ikut karena mereka menyadari betul kota ini harus dijaga betul ya, karena apapun ceritanya bahwa yang namanya fasilitas umum itu dibangun, dibiayai oleh dana pajak dan retribusi dari warga masyarakat ya. Jadi kalau itu dirusak kan sayang betul ya, karena akhirnya hanya uang yang ada hanya untuk melakukan perbaikan ya, tetapi tidak menambah aset. Tapi kalau itu uangnya bisa kita gunakan, itu akan pembangunan akan lebih cepat lagi, hasilnya pun akan dirasakan kembali oleh warga masyarakat ya. Jadi juga para tokoh agama, tokoh ormas yang sudah melakukan sikap ya, jadi pernyataan bukan hanya sekadar pernyataan tetapi juga terimplementasi. Makanya dibuktikan hari ini para ulama pun juga akan hadir di kantor rakyat.